Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 26, Dipaksa, kita harus pergi ke Jalan X, pinta Irwan kepada Matteo yang saat itu sedang mengemudi. Namun Matteo malah berhenti dan keluar seraya berkata, "Kau saja yang mengemudi. Aku tidak tahu jalan." "Tidak tahu jalan." Irwan menatap sesaat ke arah Matteo yang melintasi mobilnya. Kemudian Irwan bergeser juga, beralih posisi menjadi pengemudi, setelah Matteo duduk di kursi penumpang. Kemudian Irwan segera memacu mobil tersebut. Pria tampan tersebut mengemudikan mobil dengan sangat cepat, seolah-olah melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Mereka menuju suatu tempat yang menjadi tujuan mereka sekarang ini. Matteo hanya terdiam dan menatap ke depan dengan mata kosong. Dalam hati ia bertanya-tanya tentang nasib gadis itu sekarang. Benarkah Bella akan dinikahi oleh pria yang Bella sebut sebagai bandot tua? Jika ya, berarti ia tidak akan bisa kembali ke apartemen. Gadis itu, meski sederhana, telah mencuri perhatian Matteo. Meskipun sikapnya kadang-kadang jutek sehingga ia dipanggil Tuan Galak, Matteo tetap menyukainya. Sebelum pergi, Juragan Kartono menyuruh pengawalnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Bella, lalu membawanya ke sebuah kamar yang nyaman dan lengkap dengan fasilitasnya. Tidak seperti tempat yang ia tinggali saat ini. Bella disarankan untuk mandi dan diberikan pakaian yang bersih, serta makanan yang telah disiapkan. Namun Bella menolak semuanya. Ia hanya menangis dan meratapi nasibnya, tidak ingin menikahi Juragan Kartono. Sampai akhirnya, Juragan Kartono datang lagi ke kamar yang sekarang dihuni oleh Bella, dengan tatapan tajam yang mengarah ke arah Bella yang duduk bersimpuh di lantai. Penampilan Bella kini berantakan. Meskipun begitu, ia tetap memancarkan kecantikannya. Kelopak matanya yang indah, bulat dan hitam, terlihat bengkak akibat terus menangis. Pipinya memerah, dan bibirnya masih membawa bekas tamparan dari Juragan Kartono. Dan mungkin saja kekejaman Juragan Kartono akan terus berlanjut jika ia merasa Bella tidak mau menuruti nafsu bejatnya. "Saya tidak mau menikah denganmu," suara Bella bergetar, sambil menatap Juragan Kartono dengan ekspresi tidak suka. "Hahaha," tawa Juragan Kartono bergema di seluruh ruangan. Terdengar mengerikan di telinga Bella. Ini membuatnya merasa takut. Apalagi saat ia melihat Juragan Kartono membuka kancing bajunya, memperlihatkan dada berbulu lebat. Bahu Bella bergidik geli melihat sosok pria tua tersebut yang sudah beruban hingga jenggotnya memutih, dan perutnya yang tampak buncit. "Lepaskan saya, Juragan. Saya ingin bekerja untuk membayar hutang itu," kata Bella dengan nada memelas. Bibir Juragan Kartono tersenyum. "Saya memiliki sebuah pekerjaan. Mungkin kamu tertarik." Tanpa mengetahui apa pekerjaannya, Bella langsung mengangguk setuju. "Saya mau, Juragan. Saya mau." "Kamu benar-benar mau? Jadi, kamu lebih memilih bekerja daripada menikahi saya?" "Hah?" tanya Juragan Kartono sambil mendekat dan mengusap bahu Bella yang bergerak mundur. "Kalau begitu, silakan duduk di sini," kata Juragan Kartono sambil menepuk tempat duduk di sebelahnya. Nada suaranya menjadi lebih lembut dan tidak seram seperti sebelumnya. Bella berdiri perlahan dan duduk di tempat yang ditunjukkan oleh Juragan Kartono, meskipun hatinya tidak merestuinya. "Saya akan memberikan pekerjaan kepada kamu. Tetapi sebelum itu, kamu harus membayar sebagian uang kepada saya," kata Juragan Kartono dengan mata lapar. "Tetapi, saya tidak punya apa-apa untuk membayar yang Juragan maksudkan. Saya harus bekerja dulu," ucap Bella terbata-bata dengan mata yang bergerak-gerak. Juragan Kartono tersenyum sinis, dengan pandangan tajamnya yang mengamati seluruh tubuh Bella yang mungil tetapi berisi. "Kamu cukup melayani saya sepanjang malam. Setelah saya puas, kamu bisa mulai bekerja," ujar Juragan Kartono sambil menghembuskan nafasnya ke telinga Bella yang semakin menggigil. "Apa yang harus saya lakukan, Juragan?" tanya Bella penasaran sembari menundukkan kepala. "Jangan khawatir, kamu hanya perlu menuruti keinginan saya,"
kata Juragan Kartono sambil mendorong bahu Bella ke belakang. Blak, Bella tiba-tiba terbangun kembali. Tetapi tangan Juragan Kartono segera menahaninya. Dengan pandangan yang lapar mengarah ke bagian-bagian tertentu di tubuh Bella. Itu membuat Bella merinding dan berontak. Bahkan melompat dan menendang bagian sensitif milik Juragan Kartono dengan lututnya. Baf, Bella segera berlari mendekati pintu. Tetapi pintu itu terkunci dari luar. Dia mulai menggedor pintu sembari berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, teriak Bella. Juragan Kartono, yang sedang kesakitan di area yang terkena tendangan, meringis. Namun pada akhirnya, pria tua itu tertawa senang melihat Bella yang teriak-teriak sambil menggedor pintu. Hahaha. Tolong, buka pintu, keluarkan saya, teriak Bella lagi. Terutama saat Juragan Kartono semakin mendekat. Sekencang apapun kau berteriak, tidak akan ada yang mau menolongmu Nona. Sebab semua itu orang-orang saya. Hahaha, ujar Juragan Kartono. Tolong lepaskan saya, aku mohon. Lepaskan saya. Saya berjanji akan mengembalikan uang Anda. Juragan. Bella menyatukan kedua tangannya di dada sebagai permohonan pada Juragan Kartono. Juragan Kartono semakin senang melihat Bella yang memelas dan memohon. Dia mendekat dan dengan kasar merobek baju Bella hingga bagian dadanya terbuka. Bella dengan cepat menutupi tubuhnya dengan tangan yang bersilangan. Jangan sakiti saya, Juragan. Bella menatap dengan ketakutan dan bergerak menjauhi pintu. Bibir Juragan Kartono semakin melengkung dengan senyum yang meremehkan. Dan dia mendekat. Bella mencoba lagi untuk melawan. Menendang dengan kaki kanannya. Tetapi pria tua itu dengan cepat menghindar dan menarik tangan Bella. Mendorongnya kasar ke tempat tidur. Bella terus berjuang. Berusaha melepaskan kakinya yang terjepit oleh kaki Juragan Kartono. Tubuh gendut Juragan Kartono mengunci tubuh mungil Bella. Saya tidak akan menyakiti kamu, Nona. Sebaliknya, saya akan memberimu kenikmatan sejati. Ucapnya sambil meletakkan bibirnya di atas Bella. Tidak, saya tidak mau. Teriak Bella, itu adalah dosa. Juragan, jangan lakukan ini. Saya takut. Bella menutup mata ketika Juragan Kartono membuka bajunya, mengekspos tubuhnya yang gemuk. Juragan, saya mau menikah dengan Juragan. Tapi, tolong jangan lakukan ini. Saya takut. Bella berbicara dengan cepat dan mencoba menghentikan gerakan Juragan Kartono. Pria tua itu mengerutkan keningnya. Menatap tajam ke arah Bella dengan senyuman yang sulit diartikan. Begitukah? Saya tidak perlu menghabiskan energi untuk itu. Saya juga tidak perlu memaksa kamu melayani saya. Nona cantik. Juragan Kartono merasa senang. Perlahan, Juragan Kartono bangkit dan memberi Bella sedikit ruang. Dengan cepat, Bella berdiri dan menjauh. Sekarang kamu mandi dan pakailah baju itu. Jika kamu menuruti saya, maka kedua kakakmu akan saya pulangkan ke kampung. Kemudian Juragan Kartono memperlihatkan sebuah video dari ponselnya pada Bella, di mana Sekar dan Lily tengah melayani pria hidung belang dengan pakaian yang kurang bahan. Membuat Bella berkali-kali bergidik ngeri. Namun penasaran sehingga Bella mengajukan pertanyaan pada Juragan Kasmin. Mereka sedang apa di sana? Kau tidak tahu mereka sedang apa? Tanya pria tersebut menatap tajam ke arah Rasya. Tidak. Juragan, kalau tahu, buat apa saya bertanya? Bella menggeleng pelan. Kakakmu sedang saya jual belikan. Dan itu sedang melayani pria hidung belang yang berduit banyak. Jelas Juragan Kartono. Bella terdiam sesaat mencerna maksud Juragan Kartono. Lalu memohon kembali supaya Juragan Kartono pulangkan mereka berdua ke kampung. Cukup dirinya saja yang membayar uang 1 miliar tersebut. Setelah perbincangan yang lumayan panjang, Bella bersiap-siap untuk menikah dengan bandot tua tersebut, yang terus menunggui di sana. Tatapan elangnya dengan intens memperhatikan ke arah Bella.